Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga pada pagi hari ini yang penuh keberkahan ini kita masih diberikan kekuatan untuk menghadiri majelis ilmu bersama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam kajian subuh bersama Ustadz Rizky Haizul Haq. Semoga langkah yang kita tempuh menuju majelis ini dicatat, dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, menjadi sebab datangnya rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui Amin. majelis ini insya Allah kita tidak hanya menuntut ilmu dan menambah hazanah pemahaman agama, tetapi juga saling menguatkan dalam kebaikan, memperbaiki hati, memperbaiki amal, serta menghidupkan semangat berbagi kepada sesama melalui amal-amal soleh yang kita lakukan bersama. Semoga Allah menjadikan majelis ini sebagai majelis yang dipenuhi sakinah, dikelilingi malaikat, dilimpahi rahmat. Tanpa berpanjang kata, marilah kita masuk ke acara inti pada pagi hari ini. Kepada Ustaz Rizky Sulhab, kami persilahkan. Barakallahu fikum. Betul, Ustaz. Suara saya sudah terdengar jelas? Dengan Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Saya share screen dulu berarti Mas Madun ya. Ya, saya share screen dulu. Bisa ini? Nggak bisa share screen? Ada suaranya.
Ya, sudah terlihat belum ya di layarnya? Belum. Belum ya? Cewek. Tapi suara saya jelas ya? Ini Jelas, Pak jaringannya Ustadz. kayaknya- Assalamualaikum. Jelas Pak Ustadz. ya. Ya, kita mulai aja sambil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asbahna ala nikmatil iman wa asbahna nikmatil islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la ba'da. Belum tampil ya berarti? Sudah. Madon, sudah. Udah ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita pada kesempatan yang baik ini. Walaupun di saya nih jaringannya masih ngelek-ngelek ini. Tapi semoga seiring berjalannya waktu jaringannya semakin membaik. Tapi saya tanya sekali lagi, suara saya cukup jelas ya berarti ya? Cukup Pak. Baik. Itu suara siapa ya? Ngaji? Saya kebetulan lagi di pesantren. Oh, Lagi baca Al-Kahfiyah nih. oh gitu Pak. Jadi apa namanya, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Suaranya tabrakan sama Tabrakan. Al-Kahfiyah pakai mic ini. Kebetulan saya hari ini lagi di pesantren subuhnya. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan kita pada pagi hari ini. Lagi-lagi saya mendoakan semoga Bapak Ibu yang sudah berupaya hadir di majelis ilmu ini senantiasa Allah berkahi, dan waktu yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan keberkahan di dalamnya pagi hari ini, ya semoga senantiasa melekat pada diri kita semua, pada keluarga kita, dan pada anak cucu kita. Alhamdulillah, kita masuk ke pertemuan kedua kita, yaitu dalam serial dari mana mau kemana, dari mana mau kemana. Ini sebenarnya perkataan yang mendasar sekali dalam diri kita, gitu ya. Kita itu dari mana dan akan kemana? Dari mana dan akan kemana, ini pertanyaan mendasar sekali yang mungkin kita sendiri dari diri kita kadang suka bingung. Ketika kita mendengar kita tuh datang dari mana, saya pribadi ya, mungkin nggak usah ke yang lain, saya pribadi. Hati itu kadang suka beririsan di dalamnya. Terkadang hati itu suka beririsan, bahwasanya kita dari mana itu agak sering terlupakan. Yang sering teringat justru malah saya adalah ini, saya adalah itu, saya bisa ini, saya bisa itu, saya punya ini, saya punya itu. Lupa kalau kita itu dari mana. Jadi jiwa takabur atau jiwa kesombongan itu seringkali beririsan pada diri kita. Makanya pertanyaan mendasar dari mana? Kalau ada pertanyaan kita dari mana, ya kita dari mana, berarti kita ini bukan timbul dari kehebatan kita. Ada yang lebih hebat dari itu. Ada yang memang sudah menghadirkan kita. Ada yang memang mengizinkan kita berada di titik. Maka pertanyaan mendasar dari mana itu sebenarnya adalah pertanyaan keimanan. Kalau kita tahu jawaban yang sebenarnya diharapkan dari mana itu, ya, tidak didahului dengan ego kita, tidak didahului dengan kesombongan kita.
Nggak usah berpikir, misalnya ego kita bermain, kita tuh dari mana? Ya, nggak usah dipikirkan kita dari mana. Tapi kita bisa seperti ini. Nah, ini itu ego namanya. Tapi kalau kita dari mana? Kita ini dari sebuah zat yang sangat hina. Kita itu datang dari izin dari sebuah zat yang maha kuasa di alam semesta ini. Bahkan di umur kita yang masih 3 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan kemana jalan hidup kita, kapan wafatnya kita, siapa jodoh kita, bagaimana rezeki kita ke depannya. Begitu kuasanya Allah mendatangkan kita gitu. Maka pertanyaan kita itu dari mana? Kita dari Allah. Jangan sampai Allah kita lupakan lalu kita justru malah menyombongkan diri kita, menonjolkan diri kita. Maka itu pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Pertanyaan yang kedua adalah akan kemana? Lagi-lagi saya pribadi lah ya, nggak usah ke yang lain. Saya pribadi. Di hati itu kadang suka beririsan. Di hati itu kadang suka beririsan. Akan kemana itu nanti. Yang penting hari ini. Kita itu. Padahal hari ini itulah yang akan menentukan kita kemana. Jadi jangan sampai dominasi ego kita, kesombongan kita mendominasi. Sehingga kita lupa kita itu akan kemana dan akan menuju kemana. Dan semua yang kita lakukan itu akan dipersaksikan. Kalau kita dapat harta itu datangnya dari mana, kita kemanakan. Kalau kita dapat ilmu itu ilmu apa, kita manfaatkan atau tidak. Yang ujungnya nanti dia akan menentukan kita berada di mana. Ya. Kalau kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dipastikan bahwasanya Allah akan memberikan tempat yang terbaik nanti ketika kita menuju kemananya tadi. Ya. Nah, dalam proses itu semua yang tidak kalah pentingnya adalah apa nih Google Maps kita nih? Apa ini petunjuk jalan kita? Sekarang itu kalau mau kemana-mana patokannya Maps. Ya, kita mau kemana patokannya Maps. Tapi ada nggak Google Maps di dalam hidup kita hari ini? Yang menunjukkan kita harus melangkah kemana? Yang menunjukkan kita harus diarahkan kemana? Ya, insya Allah di kesempatan yang singkat ini kita coba akan membahas tentang mari kita sama-sama kenali pedoman hidup kita. Ya, kalau di dalam bahasa Arabnya artinya adalah ta'riful Quran. Mari kita sama-sama mengenal apa? Mari kita sama-sama mengenal Al-Quran, di mana Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran itulah Google Maps kehidupan kita. Ketika kita menemukan persimpangan, di mana kita harus belok? Kanankah, kirikah? Oh, ternyata Allah mengarahkan ke kanan. Jangan sampai kita mengambil arah kiri. Ini lurus atau belok atau muter balik. Ya. Kita melihat Al-Quran ternyata nyuruh kita putar balik. Ternyata kita masih lurus. Nah, kita malah akhirnya tidak sesuai dengan tujuan kita. Maka dari itu, kita hari ini akan mempelajari tentang ta'riful Quran. Mari kita sama-sama mengenalkan diri kita, ya, mengenalkan diri kita Google Maps kehidupan kita, yaitu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Ta'riful Quran atau pengenalan Al-Quran, ini layarnya kelihatan ya, Mas Madon? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Sama jamaah layarnya kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Al-Quran setidaknya ada 5 unsur. Al-Quran setidaknya ada 5 unsur. Jadi pedoman hidup kita ini tatakawwanu fi khamsati anasir, kalau bahasa Arab itu ya. Terdiri dari 5 unsur. Al-Quran yang pertama adalah kalamullah. Yang kedua adalah al-mu'jiz. Yang ketiga adalah al-munazzalu ala qalbi Muhammadin. Yang keempat adalah al-manqulu ilaina bitawaturi. Yang terakhir adalah al-muta'abbadu bitilawatihi. Jadi Al-Quran
ya, dari apa yang disampaikan oleh para ulama terdiri atas 5 unsur ini. Nanti kita akan bahas satu persatu dari setiap unsur ini. Ya. Yang pertama adalah kalamullah. Kalamullah. Yang pertama, Al-Quran bukan kalam Nabi Muhammad SAW, tetapi itu adalah wahyu dari Allah. Disampaikan secara jelas di dalam surat ke-53 ayat ke-4. Atau ya kita banyak mengetahui bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi melainkan dari Allah. Dikatakan di situ maksudnya apa? In huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya dia adalah wahyu yang diturunkan, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi datangnya dari Allah. Bukan kalam juga malaikat Jibril. Bukan juga perkataan malaikat Jibril. Tapi kalam Allah. Kalimat-kalimat yang berasal dari Allah atau firman Allah. Ya. Dan Al-Quran bukan makhluk. Nah ini menarik juga. Saking dia itu mengagumi isi Al-Quran sampai dia mentafsirkan atau memahami bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran firman, wahyu, perkataan yang disampaikan oleh zat teragung, zat tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan diterjemahkan dia sebagai makhluk. Beberapa pendapat seperti Mu'tazilah dan justru menghadirkan gejolak ya di kala itu ketika dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Itu yang pertama, kalamullah. Dari kalamullah ini dikuatkan juga dengan statement bahwasanya Nabi yang ummi. Nah, ini saya yakin kita sering mendengar bahwasanya Nabiyil ummiyi wa ala alihi itu sering diucapkan di dalam banyak zikir dan sebagainya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi. Artinya apa? Nabi yang ummi itu dikatakan bahwasanya dia tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Allah telah merancang suatu situasi untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalam Allah atau penerimanya. Kenapa Rasulullah disebut sebagai Nabi yang ummi? Karena pada kala itu kalau Rasulullah dapat membaca, dituduh menukil dari kitab lain. Nah ini orang-orang Quraisy ini, mohon maaf, akalnya itu banyak gitu. Kalau orang bisa membaca dianggap ngambil dari kitab lain. Ya, kalau orang bisa menulis dituduh tulisan dia atau tulisan Nabi. Jadi memang Allah sudah merancang agar sosok seorang Nabi ini adalah Nabi yang memang memiliki keterbatasan dari sisi membaca dan menulis. Lalu apa makna Iqra yang ada di dalam surat Al-Alaq? Mungkin kita suka bertanya-tanya. Lalu apa korelasinya dengan firman Allah di dalam surat Al-Alaq ayat 1? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq masalah. Apa? Misalkan ya dalam surat itu dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa korelasinya? Iqra di sini maknanya luas. Karena ayat ini juga turunnya di ketika Rasulullah sedang berada di gua Hiro, melihat kondisi orang-orang Quraisy pada kala itu yang begitu semrawut, yang begitu berantakan. Ya, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk membaca dengan membaca makna yang luas ya, menganalisa, menelaah dan sebagainya. Jadi apakah Rasulullah ini benar-benar nggak bisa nulis, nggak bisa baca? Saya sering banget berdebat soal itu. Jadi apakah Rasulullah itu benar-benar nggak bisa nulis dan nggak bisa baca? Sedangkan Rasulullah adalah manusia pilihan, sosok yang cerdas dan lain sebagainya. Ya memang dalam realitanya Rasulullah tidak bisa menulis dan membaca. Tapi kondisi itu yang memang dibutuhkan pada kala itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Jadi kalau kita mengandalkan logika kita yang nggak ketemu, sebenarnya
Allah sudah menjelaskan secara jelas di dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat 48. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 48 itu sudah jelas dituliskan di dalam ayat tersebut yang bunyinya, saya baca ya. Al-Ankabut ayat 48. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta tatlu min qablih min kitabin wala tahutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Jadi argumen tentang nabi yang ummi itu sebenarnya sudah Allah cantumkan. Dikatakan apa? Wa ma kunta tatlu. Sesungguhnya kamu itu belum, kalau misalkan kamu itu membaca sebelumnya min kitabin, dari kitab apapun, dan kamu juga menulis dengan tangan kamu, idzal lartabal mubtilun. Semua orang-orang yang meragukanmu akan makin tidak percaya. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad makin tidak percaya, makin berat lagi dakwahnya Rasulullah itu. Ya, sehingga Allah sudah menyampaikan, sesungguhnya kamu itu tidak membaca kitab sebelumnya, juga tidak pernah menulis kitab sebelumnya. Ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Ada sebuah kesaksian dari seorang pembesar Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Ada yang tahu nggak Al-Walid bin Mughirah ini siapa? Al-Walid bin Mughirah ini mungkin yang kita kenal adalah Al-Walidnya aja. Jadi beliau ini adalah ayah dari seorang sahabat yang bernama Khalid ibnul Walid. Jadi beliau adalah pembesar Quraisy pada kala itu, bernama Al-Walid bin Mughirah. Apa yang beliau saksikan? Apa yang beliau kesaksikan? Gitu. Karena ini kesaksian beliau gitu ya. Tidak, demi Allah, dia bukan seorang dukun. Kita telah melihat bagaimana kondisi para dukun, sedangkan yang dikatakannya bukan seperti komat kamit, apapun saja, atau mantra-mantra para dukun. Jadi dia melihat nih, dia memperhatikan. Bukan, Nabi Muhammad itu bukan seorang dukun. Dukun itu nggak kayak gitu komat kamitnya. Gitu ya. Ya saya nggak tahu nih model dukun kala itu tuh seperti apa gitu komat kamitnya. Tapi jelas seorang Al-Walid bin Mughirah ini mengatakan Rasulullah itu bukan dukun. Dukun nggak kayak gitu. Tidak, demi Allah, dia bukan orang yang gila. Kita telah mengetahui esensi gila dan telah mengenalnya. Sedangkan yang dikatakan bukan dalam kategori ketercekikan, kerasukan, apapun, was-was sebagaimana kondisi keadaan tersebut. Jadi yang dikatakan Rasulullah ini bukan kayak omongan orang gila. Dia mengakui itu. Apalagi yang dia akui, dia bukan juga seorang penyair. Kita telah mengenal semua bentuk syair. Ada syair rajaz pada kala itu. Ada syair hazaj. Ada syair qorid. Ada syair makbut. Mabsudnya. Sedangkan yang dikatakan bukanlah syair. Bahkan kalau kita pernah dengar, dulu pernah ada challenge ya, atau tantangan buat para penyair-penyair untuk membuat sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ternyata pada nggak bisa. Jadi yang dikesaksikan oleh Al-Walid bin Mughirah ini benar. Dia juga bukan tukang sihir. Kita telah melihat para tukang sihir. Jenis-jenis mereka, sedangkan yang dikatakan bukanlah jenis hembusan atau ukod, atau buhul-buhul. Jadi Rasulullah ini murni seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah. Sehingga benar-benar dikatakan bahwasanya Al-Quran atau pedoman hidup kita yang pertama adalah kalamullah. Kalau kalamullah konsekuensinya apa? Tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita. Tujuannya itu. Ketika kita sudah meyakini ini adalah kalamullah, maka tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita. Makanya pun dalam fikih, dalam istinbatul ahkam ya, kalau bahasa usul fikihnya itu mengambil sebuah hukum
Itu landasan utamanya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah katakan itu selesai. Ya, tapi apa yang belum diuraikan secara detail di dalam Al-Quran, mungkin diuraikan di dalam hadis, mungkin diuraikan dalam ijma, mungkin diuraikan dalam kias dan lain sebagainya. Yang kedua adalah al-mu'jiz, al-mu'jizu, atau memiliki mu'jizat. Nah, ini kita seringkali memaknai mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu adalah keajaiban. Nah, padahal al-mu'jiz itu bukan sebuah keajaiban. Di sini mukjizat artinya itu adalah melemahkan musuh-musuh Allah. Seperti kita ketahui, nabi-nabi sebelumnya memiliki mukjizat-mukjizat juga. Tongkat Nabi Musa, unta Nabi Soleh, apalagi Nabi Isa dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melemahkan ketidakyakinan mereka kepada Al-Quran. Jadi contoh misalkan kayak tongkat Nabi Musa, di mana Nabi Musa sudah berada di sebuah forum, yang beliau itu kalau tidak menunjukkan ya kenabiannya, ya ini orang benar-benar nggak percaya. Kalau enggak benar-benar dia menunjukkan kenabiannya, udah nggak mungkin Islam sampai hari ini. Tapi dengan Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa melalui tongkatnya, orang-orang di kala itu jadi, beneran ya ternyata Nabi Musa itu adalah seorang nabi. Orang jadi percaya. Jadi menurun tuh ketidakpercayaannya. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi Isa misalkan. Nabi siapa lagi? Ya, banyak ya, Nabi Ibrahim misalkan. Ya. Kalau bukan nabi-nabi tersebut mendapatkan mukjizat, mungkin keimanan orang-orang kala itu ya nggak akan melemah, tapi makin kuat. Bahkan bisa jadi Islam tidak akan sampai pada hari ini. Ya. Tapi mukjizat terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang ada dari hari ini sampai nanti hari kiamat, yaitu adalah mukjizat bahasa atau pemikiran yang perlu dipahami. Itu berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran hari ini datang untuk melemahkan kebatilan-kebatilan yang ada. Dari hari ini sampai nanti hari pembalasan. Contoh misalkan, ada orang yang berpikiran bahwasanya LGBT itu boleh. Al-Quran melemahkan itu. Walaisa dzakaru kal unsa. Kata Al-Quran. Kalian tidak bisa menyerupai seorang laki-laki menjadi perempuan. Makanya dari situlah LGBT haram. Ya. Kalau tidak ada Al-Quran, nah ini yang bahaya. Kalau tidak ada pedoman, akhirnya setiap orang membuat pedomannya masing-masing. Ya, selama tidak mengganggu privasi orang, misalkan. Selama tidak mengganggu kenyamanan orang, dia berhak melakukan apapun. Ya, kalau di prinsip Barat kan begitu. Selama dia nggak ganggu orang, selama dia nggak musik orang, dia mau ngapain aja terserah. Padahal Islam tidak mengarahkan seperti itu. Islam mengarahkan hidup kita ya dalam berkeluarga, dalam berbagi harta, dalam memanfaatkan posisi kita. Kapan kita menjadi orang yang punya otoritas, kapan kita jadi orang yang punya peran untuk menyampaikan sebuah kebaikan. Al-Quran sudah menuntun itu semua. Agar apa? Agar kebatilan-kebatilan yang berusaha naik ke permukaan dilemahkan lagi sama Al-Quran. Dilemahkan lagi sama Al-Quran. Makanya kalau Al-Quran nggak menjadi pedoman, kita akan tersasar. Kita tidak akan sampai ke tujuan kita. Sedikit bagaimana turunnya. Ini yang ketiga. Al-Munazzal ala qalbi Nabi Muhammad. Al-Munazzal ala qalbi Muhammad. Diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW. Ini unsur yang ketiga ya. Yang pertama kan kalamullah. Yang kedua adalah al-mu'jiz. Yang ketiga adalah al-munazzalu ala qalbi Muhammad. Kalamullah, mukjizat diturunkan kepada hati Nabi Muhammad. Prosesnya gimana? Prosesnya yang pertama dari lauh mahfuz.
Yang kedua dari langit dunia, ya, yaitu malaikat Jibril. Dan yang terakhir melalui hati Nabi Muhammad SAW. Makanya ada dulu kejadian insyirahus sadr, pembersihan hati. Nabi Muhammad sebelum menerima Al-Quran, di masa kecilnya dia dilakukan pembersihan hati. Agar apa yang dia akan terima dari wahyu dan firman Allah itu benar-benar tidak terusik dengan penyakit-penyakit hati. Beda sama kita. Kita harus banyak-banyak ngelurusin niat. Beda sama saya juga. Harus ngelurusin niat. Bisa jadi Al-Quran yang datang ke hati saya ini terkontaminasi dengan penyakit-penyakit hati. Sombongkah, riyakah, apalagi misalkan takaburkah, dan lain sebagainya. Ini harus kita banyak-banyak bertawud. Jangan sampai Al-Quran yang saya ketahui, bukan dari Allah ke saya ya, tapi yang saya dengar dari firman-firman ini terkontaminasi, sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, kita sedikit membahas tentang lauh mahfud. Lauh mahfud atau lauh itu disebut dalam pendapat Ibnu Abbas, lauh adalah lembaran dari mutiara putih. Masya Allah, ini adalah tempat yang begitu indah. Ya, lembaran dari sebuah mutiara putih. Panjangnya sama dengan jarak antara bumi dan langit. Panjangnya. Lebarnya sama dengan jarak antara masyrik wal maghrib, timur ke barat. Kedua sisi-sisinya ya, itu dari mutiara. Sampulnya ya, dari yakut merah. Yakut ini adalah sama seperti suatu benda yang indah gitu ya. Kalamnya atau penanya itu dari cahaya. Dan kalamnya telah tertulis di atas langit, di arsy. Ya. Pokoknya berada di pangkuan malaikat. Semua itu lembaran. Jadi Lauhul Mahfuz itu sebuah arsip ya, tempat arsip Al-Qur'an yang begitu indah. Yang diturunkan kepada Jibril, lalu diturunkan kepada hati Muhammad. Jadi Lauh Mahfuz ini ada tempat arsip yang begitu indah, khususnya yang berisi dengan Al-Qur'an. Ya. Hingga ketika itu sudah sampai ke hati Muhammad, ya, Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, yang dipercaya. Allah juga sebagai tapi kalau Allah bukan Al-Amin ya. Allah itu sifatnya nggak sama kayak Nabi Muhammad. Allah itu sifatnya lebih besar. Kalau Allah Alamin. Kalau Allah itu punya sifatnya namanya Al-Hafidh, Maha Penjaga. Kalau Allah kalau Muhammad yang dipercaya. Nah, malaikat Jibril ruh yang dipercaya. Malaikat Jibril ruh Al-Amin, hati Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Allahu Rabbul Alam. Ya. Menerima dengan hati, sebagaimana Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW dengan hati, maka kita pun menerima Al-Quran dengan hati kita sebelum akal kita. Nah, ini menarik. Menerima Al-Quran dengan hati kita sebelum akal kita. Karena sebelum membaca atau tadabbur Al-Quran, mesti bersihkan hati kita agar dapat menerimanya dengan baik. Nah, sebelum kita menerima Al-Quran, entah membacanya, tadabburnya, hati kita ini harus bersih. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal lain tadi. Yang dibutuhkan apa? Ikhlas karena Allah. Khusyuk dalam membaca. Nah, itu harapan-harapan yang diinginkan agar ketika kita menerima Al-Quran itu dengan hati, bukan dengan akal kita. Ya. Poin selanjutnya tadi yang pertama kalamullah, yang kedua mukjizat,
Yang ketiga, al-munazzalu ala qalbi Muhammad. Diturunkan kepada hati Muhammad. Yang keempat adalah al-manqulu ilaina bitawaturi. Dituliskan secara mutawatir. Ya, atau mangkul itu terpindahkan. Mangkul itu terpindahkan atau terdelivery ya, ilaina kepada kita bitawatur. Mutawatir itu artinya apa? Orang banyak. Saat Al-Quran turun, Rasulullah SAW selalu memerintahkan para sahabat untuk menulisnya. Ini sudah mulai membahas tentang Kitabatul Mushaf ya, penulisan Al-Quran ini. Ya, jadi prosesnya itu maksudnya mangkul ilaina bitawatir itu sampai kepada diri kita itu bukan proses bukan proses tanpa filter. Yang memfilter tuh banyak. Memang yang menerima satu, Nabi Muhammad. Tapi ketika terdelivery kepada sahabat-sahabat sampai ke kita, itu prosesnya banyak orang yang ikut mengkaji atau memfilter. Gitu. Jadi kita nggak usah terlalu banyak berpikir. Sahabat-sahabat dulu tuh sudah memikirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Benar atau enggaknya. Ada yang salah atau tidak, logiskah atau tidak. Sebenarnya begitu. Yang dimaksud mangkul ilaina bitawatur itu. Ya. Para sahabat pun kemudian menghafalnya. Ya, udah ditulis, dihafal juga tuh sahabat. Sehingga Al-Quran diulang-ulang dalam membaca oleh semua sahabat. Diulang-ulang terus, direview terus, dikaji terus. Bahkan setiap Ramadan pun malaikat Jibril mendengarkan bacaan Rasulullah. Rasulullah udah diturunkan ke dalam hatinya, dibaca lagi, didengar sama malaikat Jibril, difilter terus, sehingga yang datang ke kita itu udah nggak usah diragukan lagi. Saat ditulis kembali lagi lalu ditulis kembali pada zaman Abu Bakar, itu pun disepakati oleh para sahabat. Itu pun disepakati oleh para sahabat. Sahabat tuh ikut cross check lah kalau bahasa gitu. Mengaudit, bener nggak nih Al-Qur'annya, sesuai nggak ini, ya, itu namanya al-manqulu ilaina bitawatur. Yang terakhir, al-muta'abbadu bitilawatihi, bernilai ibadah ketika membacanya. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab yang lain. Al-Quran setiap hurufnya itu bernilai ibadah. Setiap hurufnya bernilai ibadah. Nah, saya pernah menyampaikan dalam wajibuna nahwal Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada 7M. 7 miliar. Ya, ada 7M kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah mendengarkan. Kalau bahasa Arabnya adalah al-istima'. Ya. Yang kedua adalah al-qiraah atau membaca. Mendengarkan, membaca. Yang ketiga adalah at-tadabbur. Tadabbur itu sebenarnya bahasanya adalah memahami. Memahami. Nah. Mentadabburi. Ya. Yang keempat adalah al-amalu atau mengamalkan. Mendengarkan, membaca, mentadaburi, mengamalkan. Justru malah yang al-hifzu atau menghafal itu ada di poin-poin terakhir itu. Yang kelima adalah menghafal. Yang keenam adalah mengajarkan. Ada sebuah hadis ya yang mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Mengajarkan. Yang terakhir adalah mensyiarkan. Mensyiarkan Al-Quran. Kewajiban kita itu. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada 7M. Mendengarkan, membaca, mentadaburi, mengamalkan, menghafalkan, mengajarkan, mensyiarkan. Ini semuanya bernilai ibadah. Ini semuanya bernilai ibadah. Jadi bukan hanya membaca aja ya.
mendengar juga, ya mengamal. Bahkan kita niatkan aja, ya niatkan aja dulu kita mau menghafal. Ya, di awal di juz 30, diawali dari yang pendek-pendek, pakai pas sholat. Kita niatkan aja dulu untuk mengajar. Nanti Allah tunjukkan, ya Allah kami ingin memaksimalkan interaksi kami dengan Al-Quran. Kalau memang kau izinkan kami untuk menciarkan agamamu, mengajarkan firman-firmanmu, izinkan ya Allah gitu. Doa saja dulu. Nanti Allah tunjukin tuh jalan-jalannya. Saya memang pernah berpikir untuk bisa mengajari tafsir seperti ini, Quran ini nggak pernah terpikir saya dulu. Yang terpikir dulu itu daftar Akmil eh, Akmil di Magelang itu dulu. Ternyata pas ngeliat berat badan nggak cocok. Ya, nggak jadi akhirnya ya. Mundur secara otomatis gitu. Tapi kalau cita-cita mah bukan, nggak pernah terpikir untuk bisa mengajarkan Al-Quran. Entah di rumah cinta Quran, entah di mana, nggak terpikir untuk seperti ini. Tapi ternyata Allah menunjukkan lain, mungkin dari doa orang tua saya, mungkin dari doa apa, mungkin dari doa siapa, kita nggak tahu ya. Selanjutnya, membaca saja tanpa mengerti sudah dinilai ibadah yang pahalanya 10 kebaikan. Nah ini menarik. Baca nggak paham ada 10 kebaikan. Insya Allah. Baca nggak paham. Ini kita baca Quran paham atau enggak nih? Baca surat Al-Kahfi. Pokoknya baca aja ya. Yang baca suruh baca. Tapi di dalam membacanya itu Allah sudah mengganjarkan. Allah sudah memberikan pahala dari setiap hurufnya 10 kebaikan. Itu saya kasih tuh hadisnya tuh. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bayangkan, dari alif lam mim saja itu sudah berapa huruf? 3 huruf, ya kan? Alif lam mim. Tapi kan alif lam mim adalah huruful muqatta'ah. Kalau yang pernah belajar sama saya gitu ya di Macita Quran atau di mana. Alif lam mim itu adalah huruful muqatta'ah, huruf yang dibaca original. Bukan dibaca alafa, tapi alif lam mim. Alifnya aja itu udah berapa huruf? Alafa. Udah 3 huruf. Lam itu berapa huruf? Lam itu sendiri alif dan mim. Lam itu lam, alif dan mim. Mim itu apa? Mim ya mim, 3 huruf. Jadi alif lam mim itu bukan 3 huruf, tapi 9 huruf. Baru baca alif lam mim aja. Alif lam mim. 90 kebaikan Allah berikan pada kita. Ya. Begitu royalnya Allah dengan, padahal kita nggak paham alif lam mim itu artinya apa. Ini tuh artinya apa nggak tahu. Tapi sudah diberikan 10 kebaikan. Janji Allah Subhanahu wa taala ketika belajar membaca Al-Qur'an. Ketika kita disuruh al-muta'abbadu bi tilawati, yang bernilai ibadah ketika membacanya. Allah pun punya janji yang disampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Satu surat mengucapkan dengan statement yang sama, plek ketiplek gitu ya statementnya 4 kali. Allah ulang dalam surat Allah ulang dalam ayat 17, 22, 32 dan 40. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali Allah ulang, Bapak Ibu sekalian. 4 kali loh Allah ulang. Kita yang dengar 2 kali aja itu udah harus hati-hati. Udah harus yakin banget. Apalagi yang 4 kali. Artinya apa? Sikap kita yang perlu dipahami dari ayat di atas. Di poin berikut. 1. Mengimani dengan sempurna karena semua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tidak akan pernah ingkar. Oh, saya artikan dulu ya.
Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah aku mudahkan bagi kalian Al-Quran. 4 kali Allah ulangi. Sungguh telah aku mudahkan Al-Quran untuk kalian. Sungguh telah aku mudahkan Al-Quran untuk kalian. Sungguh telah aku mudahkan Al-Quran untuk kalian. 4 kali Allah ulang. Kalau kita masih nggak beriman juga, nggak meyakini ini, Al-Quran itu mudah, ini diragukan keimanan kita. Hati-hati nih. Yang ngerasa suka, wah kayaknya saya nggak bisa-bisa. Kayaknya saya kurang terus. Hati-hati. Ada ayat ini. Allah bilang Al-Quran mudah. Dan kalau Allah bilang mudah, tidak pernah mungkin bisa tidak terjadi. Atau Allah ingkari itu nggak mungkin. Nah ini lebih lucu lagi. Kita sama perkataan pejabat percaya. Tapi sama perkataan Allah nggak percaya. Dan repot ini. Sama perkataan siapa? Bos, manajer, direktur percaya. Tapi perkataan Allah kita nggak percaya. Ini lebih lucu lagi. Harusnya apa yang Allah katakan harus kita imani. Makin kita imani, makin Allah tunjukkan. Saya makin yakin akan hal itu, Allah makin tunjukkan. Ya Allah, ternyata ada orang yang bisa belajar Quran dengan Quran Braille. Makin percaya saya. Berawal dari sebuah keimanan, makin Allah imanin lagi pada saya. Makin Allah kuatkan lagi keimanan saya. Ya Allah, ternyata ada orang yang bisa baca Quran dengan isyarat. Susah banget itu saya mau belajar Quran pakai isyarat. Karena dia tidak bisa mengucap dan tidak bisa mendengar. Cuma bisa mengisyaratkan lewat jari-jarinya. Bagaimana baca mat silah tawilah pakai jari itu? Bagaimana baca mat lazim, baca alif lam mim pakai jari itu gimana? Sedangkan jarinya juga harus sefasih bagaimana kita mengucap. Saya pernah ikut pelatihannya itu. Makin bersyukur saya, ya Allah. Dalam hati saya ini kalau ada jamaah-jamaah saya yang melihat bagaimana perjuangan saudara-saudara kita ini belajar baca Quran. Ya. Tapi berawal dari keimanan, maka saya ajak kita harus imani ayat ini. Yakin Al-Quran itu mudah. Yang kedua, hati-hati yang perlu kita sikapi dari ayat ini. Setan tidak akan pernah ridho dengan janji Allah yang kita ikuti. Udah beriman nih, udah mengimani ayat ini. Itu setan akan terus membisiki. Ya, udah nggak usah. Salah terus ngajinya, udah nggak usah. Itu digoda kita biar nggak beribadah dengan mendapatkan poin beribadah ketika membacanya. Yang terakhir ada 2 sudut pandang nih Bapak Ibu sekalian. Ini yang kadang seringkali jadi dilema di tengah-tengah kita. Saya pun jadi ustadz seringkali kena dilema ini nih. Ya. Ada 2 sudut pandang dalam belajar Al-Quran. Ada 2 sudut pandang dalam belajar Al-Quran. Yang pertama, sudut pandang manusia. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang manusia. Bagaimana sudut pandang manusia? Lihat dengan nilai. Dilihat dengan apa? Lulus. Dilihat dengan apa? Tidak adanya komentar kalau lagi habis talaki sama ustadznya. Itu sudut pandang manusia. Kita sering mendengar ya, jangan terlalu berharap kepada makhluk. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Nanti khawatir kita kecewa. Ibu jangan berharap kepada nilai. Jangan berharap kepada lulus. Jangan berharap kepada ustadz yang tidak mengomentari lagi bacaan kita. Karena itu sudut pandang manusia. Bisa jadi ustadznya ngoreksi banyak karena ustadznya lagi lapar. Bisa aja. Sudut pandang manusia. Atau mungkin ada ketidakobjektifan. Itu sangat mungkin. Namanya juga manusia. Nggak ada yang sempurna. Manusia tempatnya salah. Manusia tempatnya salah. Khawatir kalau kita berpatokan sama sudut pandang manusia, kita kecewa Bapak Ibu sekalian.
Yang kedua adalah sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita sekarang pengen tahu Allah tuh ngelihat kita kalau lagi belajar Al-Qur'an tuh gimana sih? Dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah tidak melihat hasil. Allah melihat proses yang dijalani. Allah tidak melihat hasil. Manusia ngelihat hasil. Yang mau kita lihat, yang pengen melihat kita tuh manusia atau Allah? Atau mungkin kita pengen dilihat siapa? Kita pengen dilihat manusia atau dilihat Allah? Kalau ingin dilihat Allah, udah jalanin aja prosesnya. Karena yang Allah lihat itu prosesnya. Kalau kita yakini Allah kalau kita yakini Allah melihat proses, saya yakin di setiap proses pasti ada progres. Ya, saya yakin di setiap proses pasti ada progres. Dan progres tidak selalu dengan nilai. Progres tidak selalu dengan lulus atau tidak. Progres tidak selalu dengan hasil. Tapi progres bisa jadi kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Progres bisa jadi kita mendapati ketenangan ketika dengan Al-Quran. Ya, seperti itu. Jangan bersandar pada sudut pandang manusia. Khawatir nanti kita kecewa. Kalau sudut pandang kita sama Allah, apapun hasilnya, bagaimanapun kondisinya, insya Allah itu adalah yang terbaik. Karena Allah melihat proses dan tidak melihat hasil. Yang terakhir, kita kembali lagi kepada definisinya tadi, bahwasanya apa? Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, yang memiliki mukjizat yang diturunkan kepada hati Muhammad SAW, yang ditulis secara mutawatir, dan yang terakhir bernilai ibadah bila membaca. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita semangat dan spirit Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah kalamullah yang perlu kita imani, yang mana Al-Quran ini adalah mukjizat, ya, yang meluruskan segala ketidakbenaran di atas muka bumi ini, yang mana Al-Quran ini datang dari Allah, ya, kepada hati Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, ya, atau terfilter dengan banyak orang. Dan yang terakhir adalah al-muta'abbadu bitilawati, yang bernilai ibadah ketika kita membacanya. Ya, ada tadi kewajiban kita dalam Al-Quran, ada mendengarkan pun bernilai ibadah, membacanya bernilai ibadah, mentadaburinya bernilai ibadah, mengamalkannya apalagi bernilai ibadah. Ya, menghafalnya juga bernilai ibadah, mengajarkannya bernilai ibadah, dan yang terakhir mensyiarkannya juga bernilai ibadah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalau ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kali ya, Bu Yaya ini angkat tangan. Silakan Bu Yaya, apa yang mau ditanyakan? Suaranya belum kedengaran ya, Bu Yaya? Ya, Bu. Pak, Bu, mute. Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, silakan. Mau tanya, ada 7M kewajiban kita terhadap Al-Quran Pak Ustadz ya. Ya. Kalau misalnya kita belajar Al-Quran udah di usia yang senja gitu. Nah, terus kita belum bisa baru sampai pada poin ketiga gitu. Belum bisa sampai poin yang terakhir.
eh, udah kita keburu usianya udah nggak sampai. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, baik. Sudah, itu aja Bu Yaya. Ya, Pak Ustadz. Baik, Makasih. Masya Allah. Ya, yang tadi saya spill itu 7 itu adalah apa istilahnya itu? Bukan, kalau tadi saya mungkin mengatakannya sebagai kewajiban. Kenapa saya bilang kewajiban? Karena dia termaktub di dalam Al-Quran, di dalam dalil-dalil kita dalam Al-Quran dan hadis. Yang krusial itu ada di dalam Al-Quran itu yang pertama mendengar. Itu ada di dalam Al-Quran. Yang kedua itu membaca, itu udah pasti ada dalam Al-Quran. Yang ketiga itu mengamalkan. Yang keempat mentadaburi. Jadi yang krusial di dalam Al-Quran itu justru 4 aja itu tadi. Oh. Menghafal Al-Quran itu bukan di Quran. Menghafal Al-Quran itu perintahnya bukan dari Al-Quran, tapi dari hadis. Di situ banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Al-Quran. Kalau anak kita hafal Quran, nanti di padang mahsyar orang-orang cuma pakai pakaian ihram kayak di Arafah gitu, ya, pakai pakaian ihram, kita pakai pakaian ihram plus ada mahkotanya. Nah, itu kalau anak kita misalkan hafal Quran, ya, atau mungkin apa namanya, orang yang menghafal Quran itu bisa memberikan syafaat buat 10 orang. Makanya mohon maaf, kayak santri-santri penghafal Quran itu kenapa istimewa? Karena mereka di dalam hadis dia dikatakan bisa memberikan syafaat kepada 10 orang. Nah, makanya mohon maaf ya, ada orang tua asuh penghafal Quran, ada rumah yatim, rumah penghafal Quran itu, karena memang anak yang berhasil menghafal Quran nanti di kemudian harinya dia bisa memberikan syafaat kepada 10 orang. Itu ada hadisnya. Ya, untuk orang tuanya udah pasti itu syafaat, tapi dia juga punya privilege, punya keuntungan, punya kelebihan untuk bisa menyelamatkan 10. Nah, sebenarnya yang ada di sini tadi, kayak tadi tuh menghafalkan, sisanya ya, mensiarkan, mengajarkan, itu adanya di hadis. Adanya di hadis. Ya, jadi setidaknya kalau saya menyarankan 4 yang pertama yang kita maksimalin. Mendengar, membaca, tadabbur, mengamalkan. Mengamalkan. Setidaknya 4 itu tuh prioritas utama tuh ya. Yang ketiga sisanya kayak ngajar. Kalau syiar kan mudah. Sekarang syiar mah Ibu status WA juga udah bagian dari syiar. Ya kan? Sekarang nih mau tahun ajaran baru belajar Quran. Ibu syiarkan saja. Nanti misalkan dari Ibu hadir keluarga-keluarga Ibu, siapa yang bisa ikut belajar Al-Quran. Mereka-mereka yang belajar Quran, Ibu dapat pahalanya juga. Kalau mengajarkan mungkin agak berat. Ya, tadi kan ada menghafal, mengajarkan dan mensiarkan, ya kan? Kalau mengajarkan mungkin sulit, menghafal juga mungkin kita punya keterbatasan, mensiarkan mungkin mudah. Tapi yang jelas yang 4 tadi itu kita berusaha Bu. Jadi bahasa wajib yang saya bilang itu sebenarnya bukan kalau nggak dikerjakan berdosa, bukan. Tapi harapannya kita bisa menjalankan. Itu kan perintah Allah. Ya, tapi ada perintah yang memang ya jangan sampai kita, ya ini kan bagian dari interaksi kita dengan Al-Quran. Tapi yang jelas yang 4 itu tadi itu yang krusial yang di dalam Al-Quran coba kita intenskan. Kalau yang 3 sisanya sesuai kemampuan kita. Minimal kalau saya sarankan kita niatin aja dulu. Siapa tahu nggak ada yang tahu Allah bukakan pintu jalan dari yang mana, kita nggak tahu. Seminimal-minimalnya kita ngajarin cucu kita misalkan. Di awalnya kita yang diajarin cucu, nanti kita yang ngajarin cucu gantian misalkan, ya. Wallahu bishawab. Itu mungkin ya jawaban saya Bu Yowo. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Yang lain ada yang mau ditanya? Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, Ya. ya
tadi saya mendengar ada 7 kewajiban terhadap Al-Quran. Ya. Mendengar, membaca, Hmm. kemudian mengamalkan. Kalau mengamalkan ini misalnya kita mengaji seperti ada perlombaan tilawatil Quran itu mengamalkan atau apa ya Pak? Itu kan lomba Ya, saja mungkin. ya. Masya Allah. MTQ gitu ya. Iya, Musabakoh MTQ. Iya, Tilawatil Quran atau MHQ iya, Musabakoh Hifzil Quran gitu ya. iya, iya. Ya. Kalau musabakoh ya, atau perlombaan-perlombaan itu sebenarnya kalau saya melihat itu masuknya ke syiar. Oh, syiar. Masuknya ke syiar. Syiar. Salah satu syiar Al-Qur'an ya dengan memberikan reward Iya. pada orang-orang atau anak atau peserta-peserta terbaik. Apalagi ketika itu dikompetisikan dengan tingkat daerah, tingkat Iya. kabupaten, tingkat provinsi atau nasional gitu ya. Kalau saya melihatnya itu bagian dari syiar. Bagian dari syiar. Yang tadi saya sebutkan dengan Al-Quran itu kembali kepada diri kita masing-masing. Itu kembali pada diri kita masing-masing. Kita kalau mau mensiarkan nih sisi kita ya kita mengajak, ya kan, memberikan contoh, itu seperti itu bagian dari syiar. Kalau tadi MTQ dan itu juga syiar, tapi syiar yang dilakukan oleh pihak pemerintah, ya kan, atau pihak yang berwenang di sisi itu. Sebenarnya kalau pemerintahnya punya perhatian intens sama Al-Quran, itu Masya Allah. Di Sulawesi mana ya? Sulawesi Barat atau Sulawesi mana? Selatan. Sulawesi Selatan. Nah, itu ada gubernurnya atau mana ya? Atau wakil gubernurnya yang memberikan surat edaran untuk semua sekolah, baik setingkat provinsi itu harus bisa menghadirkan peserta didik selama 3 tahun belajar di sekolah itu, baik dia jenjang SMP 3 tahun atau SMA 3 tahun, lulus di situ 3 tahun harus bisa baca Quran. Masya Allah tuh syiar itu. Cuman berawal dari surat edaran jajaran yang ada di tingkat itu bisa langsung berimpact atau berdampak kepada di bawah-bawahnya itu. Sekolah berlomba-lomba bikin ekstrakurikuler Al-Quran, disiapin guru-guru Al-Quran. Bahkan dia menyiapkan setiap kabupaten itu harus ada sekolah yang khusus membina para penghafal Quran yang bisa disebar lagi nanti di daerah-daerah. Itu Masya Allah kalau ada kebijakan seperti itu gitu. Ya, gitu. Misalkan dari Kementerian Pendidikan gitu, misalkan Bapak Abdullah Mukti misalkan sekarang ya. Nah, iya, dari situ punya kebijakan yang spesifik untuk mendekatkan generasi-generasi muda kita dengan Al-Quran misalkan. Iya. Ini si gubernur Sulawesi Selatan ini paham penyimpangan seks misalkan, atau misalkan problem-problem keremajaan hari ini kayak pornografi, kayak tawuran, kayak misalkan permasalahan-permasalahan muda itu sebenarnya bisa selesai kalau mereka dekat dengan Al-Quran sebenarnya. Kalau mereka dekat dengan Al-Quran, dibantu dengan skema kebijakan dan lain sebagainya, itu selesai permasalahan anak muda hari ini. Yang kita lihat hari ini gitu ya. Banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini, banyak sekali generasi-generasi muda kita yang memiris hati gitu ya. Sebenarnya problemnya sebenarnya bagian dari solusinya yaitu dekatkan mereka dengan Al-Quran. Mereka didekatkan dengan Al-Quran, insya Allah problem-problem problematik yang ada di tengah-tengah generasi muda kita hari ini itu akan teruraikan satu demi satu. Ya berawal dari kita ya, dengan otoritas kita yang ada di sini, misalkan kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai
ponakan misalkan atau apa itu mengambil peran agar anak kita itu ya dekatkan dengan Al-Quran. Itu investasi kita nanti ketika sudah menghadap Allah. Ada anak yang soleh yang senantiasa baca Quran dan menghantarkan pahala untuk kita nanti ketika sudah menghadap Allah. Ya, itu ya mungkin wallahu alam bisawab Bu Ijun. Iya. Ya. Satu lagi Pak Ustadz, Ya, boleh silakan. bagaimana Ya. apa ya contohnya mengamalkan itu? Mengamalkan banyak Ibu. Mengamalkan tuh apa yang Ibu ketahui dari Al-Quran, Ibu amalkan. Dari yang dekat-dekat aja dulu misalkan. Ya, keimanan, tauhid kita misalnya. Ya, kalau kita melakukan segala sesuatu masih bukan karena Allah, ketauhidan kita masih belum teramalkan itu. Ya, misalkan dari sisi ketauhidan apa? Mohon maaf, misalkan kita nggak boleh sombong. Kita tidak boleh berjalan seakan-akan kita orang yang hebat, nggak boleh. Kita itu makhluk yang rendah di hadapan Allah. Kita nggak boleh merasa sombong. Semua yang kita lakukan itu karena Allah. Itu yang dasar-dasar aja dulu. Kalau mau ke tingkat pengamalan lainnya ya mungkin bisa jadi ke sholat misalkan. Atau mungkin ke hukum-hukum lain misalkan dalam waris. Atau mungkin dalam sikap kita sebagai orang tua. Itu kan apa yang kita ketahui dari Al-Quran lalu kita amalkan. Sebenarnya begitu Bu. Jadi apa yang kita dapat ilmu kita dari Al-Quran ini, dari tadabur ini kita coba lakukan kayak tadi tuh. Ibu baca, ibu tadabur, itu bagian dari pengamalan. Itu. Gitu ya Bu. Iya, Pak. Nah, jadi kalau pengamalan itu bukan dia membaca Quran di depan umum, bukan, tapi dia mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Mentadaburi itu dia memahami apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Mendengar Al-Quran ya berarti dia mendengar apa yang dalam Al-Quran. Ini semuanya larinya ke personal sebenarnya. Pribadi-pribadi. Kecuali syiar. Kalau syiar memang harus ada impact kepada orang lain. Ya. Satu lagi boleh Pak? Ya, boleh silakan. Ya, saya kan kerjanya mengajar. Jadi ada mahasiswa bertanya, Ibu, kok kita wajib memberikan nafkah kepada istri? Itu pertanyaannya. Kamu Islam atau tidak? Saya tanya, iya Bu Islam. Makanya saya bertanya, apa ya maksudnya? Apa tujuannya? Kenapa laki-laki wajib memberi nafkah kepada istri? Apakah itu juga saya memberikan jawaban? Itu apa saya sudah mengamalkan apa yang ada isi kandungan dalam Al-Quran gitu. Oke, Insya Allah. Ini yang bertanya sudah menikah belum ya Bu? Belum, masih mahasiswa. Nah, sudah nikah dulu berarti. Laki-laki ini yang bertanya, mahasiswa laki-laki. Kalau belum menikah berarti suruh nikah dulu. Nanti kalau dia sudah menikah dia akan sadar kenapa dia harus menafkahi istri. Iya. Gitu ya. Tapi yang jelas terlepas dari itu ya memang laki-laki itu punya izzah. Di dalam Al-Quran dikatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Nah, laki-laki itu qawwam. Qawwam itu yang mengayomi, memberikan rasa aman. Definisi keamanan menurut perempuan ya selain dia dijaga keamanannya, dijaga kebutuhannya. Ya nggak bisa dipungkiri. Iya. Nanti perempuan punya tanggung jawab juga kepada dia. Kewajiban perempuan apa ya, mencukupinya, melayaninya dan lain sebagainya itu juga nanti akan saling berkesinambungan itu. Si laki-laki memberikan impact-nya kepada si perempuan, perempuan memberikan dampaknya kepada si laki-laki. Begitu. Ya cuman kalau ditanya apakah dia sudah dia kalau menjadi seorang laki-laki yang menafkahi seorang istri, dia menjalani perintah Al-Quran gitu aja. Ya, kalau dia menafkahi perempuan, dia
sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Karena ada dalam firman-Nya, Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Oh, dalam firman. Memang tidak spesifik laki-laki harus memberi uang walaupun nggak begitu memang bahasanya. Tapi Iya. Al-Quran memberikan makna yang luas. Qawwam itu ya dia mengayomi, mendengar, menjaga, mengamankan, Iya. ya kan? Iya. Mencukupi. Gitu. Apalagi nanti kalau dia sudah menikah itu otomatis paham itu. Ya. Ya akan otomatis paham itu. Ya, saya kaget juga dia bertanya seperti itu. Iya. Insya Allah. Mahasiswanya S1, S2 atau S3? S1, Pak. Oh, wajar ini pertanyaan S1. Kalau pertanyaan S2, S3 yang notabene udah menikah sih kayaknya nggak mungkin bertanya itu. Iya. Iya. Oke, Masya Allah. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Baik, saya rasa cukup dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjut boleh langsung japri ke saya atau di grup juga boleh. Insya Allah saya menegaskan kembali kegiatan kita ini sebulan sekali, ya. Sebulan sekali di setiap awal bulan. Yang sudah tergabung di grup, insya Allah akan terus mendapatkan informasi. Jadi nanti kalau ada yang mau bergabung ya, dia konfirmasi dulu agar digabungkan ke dalam grup. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, semoga bisa bermanfaat dari sedikit yang tadi saya sampaikan. Dan kita luruskan niat kita kembali. Semoga ini semua dilandasi hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di hari yang penuh berkah ini Allah buka kita dengan pemahaman dari apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam petunjuk kita, dalam pedoman hidup kita, dan juga di awal pagi ini Allah bukakan pintu-pintu keberkahan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita, di dalam rezeki kita, dan juga di awal pembuka hari yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan Al-Quran kelak syafaat bagi kita semua ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita kuatkan dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Sama-sama Ibu semuanya. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Rizky atas ilmunya, nasihat dan tadabbur yang telah disampaikan pada majelis pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas beliau dengan sebaik-baiknya balasan dan menjadikannya amal jariah yang terus Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti rangkaian kajian hingga akhir. Semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta membawa keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Di majelis ini pula kami mengajak bapak dan ibu-ibu sekalian untuk terus menghidupkan semangat berbagi dan bersedekah, khususnya melalui infak subuh sebagai ikhtiar dalam menjemput keberkahan serta membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga setiap kebaikan yang dikeluarkan menjadi amal jariah dan dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah kegiatan-kegiatan ini akan terus kami upayakan untuk istiqomah dilaksanakan. Dan kami juga masih melakukan evaluasi dan penyusunan program ke depan, baik dari format 1 kali maupun 2 kali dalam sebulan. Mohon doa dan ibu, doa dari bapak dan ibu dukungannya, semoga kita akan terus berjalan. Terakhir, apabila terdapat kekurangan selama berlangsung yang acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sudah hadir. Pak Ustadz. Baik, pamit. Kita ketemu lagi insya Allah bulan depan. Assalamualaikum Insya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Hmm. Terima kasih Pak Ustadz.